Selamat pagi pemirsa channel Syamhudi Consulting. Pagi ini bersama saya Agustina Rahmawati, seorang penulis buku. Saya didampingi oleh rekan saya Mas Indra. Lagi. Dan kita kedatangan bintang tamu yang spesial sekali pagi ini, Bu Rohmatun Nisa alias Bu Anissa Himawan. Mbak Nuwun, Mbak Wati, Mas Indra. Bisa. Monggo lanjut Mas Indra, bisa memperkenalkan ini. Bintang tamu kita pada pagi hari ini luar biasa. Ini beberapa akan kami sebutkan CV-nya gitu, Ji. Tapi mungkin tidak semuanya karena banyak. Yang kita sebutkan beberapa saja, Ji. Nama lengkap beliau Rohmatun Nisa, SE, Rohmatun Nisa. Beliau lulus dari Ekonomi UGM yang bertempat tinggal di Jalan Singamangaraja nomor 71 Kota Yogyakarta. Tepatnya di Kampung Karanganyar. Nah, ini beliau saat ini punya beberapa usaha. Yang pertama di bidang konveksi dengan brand seragam kita. Nanti kalau pemirsa melihat seragam kita, itu punya beliau. Jadi, kemudian yang kedua tentang di dunia outsourcing pendidikan, yaitu Smart Kit, LPK Smart Kit. Ini sudah berdiri dari tahun 2010. Berarti sekarang sudah 15. Wah, ini bisnis sudah 15 tahun ini tenanan berarti kita sudah melewati masa-masa. Dan nah, ini yang terbaru ini, beliau juga sebagai founder dan owner dari Ozen Tour. Nanti Ozen Tour itu melayani tour apa saja, ekowisata. Nah, kemudian seperti apa nih gambarannya, kita akan ulik lebih lanjut. Dan tidak hanya itu, beliau juga mempunyai beberapa penghargaan yang luar biasa ini. Yang pertama, penghargaan peserta terbaik wirausaha baru Bank Indonesia Yogyakarta tahun 2012. Nah, di 2012. Kemudian yang kedua, beliau ini juga menerima penghargaan Perempuan Inspiratif Nova atau yang disebut PIN. Nah, ini PIN 2013. Kategorinya perempuan dan teknologi. Nah, tadi kan beberapa nyambung sih, ada Smart Kit itu masuk teknologi juga itu. Kemudian berikutnya beliau juga runner up Global Innovation Through Science and Technology, penghargaan dari Ciputra Foundation. Luar biasa Ciputra ini. Dan Kedutaan Amerika 2014. Yang keempat itu beliau juga pemenang kedua Wanita Wirausaha Femina 2015. Dan juga beliau menerima penghargaan khusus Social Entrepreneur Wanita Wirausaha Femina. Satu event ya. Ya, satu event dapat 2. Kayaknya sampai di sini dulu ya kita sebutkan karena banyak. Jadi nggak cukup waktu. Jadi senang sekali kita hari ini bisa bertemu dengan beliau. Nanti kita akan banyak ulik, banyak kisah-kisah inspiratif yang mungkin akan kita sampaikan berbagi ke teman-teman semua yang ada di sini. Itu mungkin yang jadi inspirasi, bisa jadi apa Bu? Titik untuk meloncat lebih jauh mungkin dari teman-teman yang lain. Sekedar sharing ya Mas, mungkin Mas Indra, Mbak Wati juga luar biasa sekali gitu ya. Ini cuma ngobrol antar teman gitu ya. Kebetulan ini teman kan ya. Ini teman saya sebangku sejak SMP. Luar biasa. Bangku, jadi kita kenal dari umur 12 tahun ya. Tidak hanya teman kalau dari SMP, berarti udah sobat ya. Ini udah sobat. Dari indil-indil gitu ya. Saya tahu sekali berbagai hal. Kayaknya yang ini off the record ya kayaknya. Banyak positifnya juga, maksudnya mungkin kan kalau di-share positifnya kan Sama-sama ya, kita sama-sama saling kagum gitu. Ya. Nah, ini biasanya itu kalau seseorang itu bisa dapat insight baru, itu biasanya justru tidak dari acara-acara yang resmi atau formal. Biasanya justru dengan obrolan-obrolan seperti ini kadang-kadang muncul sesuatu yang orisinil. Nah, itu kadang-kadang yang harus kita gali. Nah, saatnya kayaknya kita harus menggali ini Bu Ati. Ya mungkin apa ya, sebetulnya dalam perjalanan usia ya, saya sendiri kan sekarang sudah
sudah apa ya, ini sudah setu legi ya Mbak Wati ya, setengah tua. Leginya ada. Kita sudah perjalanan usia itu akan membuat kita belajar banyak sekali ya. Nah mungkin saya tidak bermaksud menggurui atau apa, cuma mungkin bagi teman-teman yang usianya masih di bawah saya, ya ini sekedar sharing ini loh, sepanjang perjalanan usia saya dapat pelajaran apa saja. Nah bagi yang mungkin belum mengalami pengalaman ini jadi berharga. Kalian nggak usah mengalami yang buruk-buruk, nggak usah mengalami yang pahit-pahit, yang sedih-sedih, tapi hikmah-hikmahnya, pelajaran-pelajarannya ambillah untuk melaju ke depan lebih cepat atau lebih baik daripada kita. Mungkin sifatnya seperti itu ya. Monggo harus cerita. Gitu. Iya, harus. Ini berarti kita kan tidak perlu kalau namanya orang mengalami sesuatu dia harus mengalami sendiri. Ya, untuk tahu api itu panas kan tidak perlu ya, tangan dinyok gitu. Beliau sono sing ngrasake ya gitu. Maksudnya begitu. Siap. Oke. Kita cuma sepanjang perjalanan ini apa saja yang sudah saya lewati, ayo yang baik-baik diambil. Dimulai dari yang mana sih? Dari konveksinya dulu atau smart kitnya dulu atau bagaimana? Sebetulnya kalau mau ditarik mundur sekali, ini sebetulnya saya sejak kecil. Jadi karena saya itu 6 bersaudara. Dan kebetulan saya ini anak tunggal. Tunggalnya oke. Oh, tunggalnya oke. Saya ini anak tunggalnya oke, tunggalnya 6 gitu ya. Nah, dari situ saya sejak kecil itu seolah-olah ibu itu sudah menitipkan banyak tanggung jawab yang saat itu saya merasa kecil, kok teman saya boleh main, saya enggak. Barep. Karena seolah-olah saat itu ketika teman-teman boleh main, saya enggak. Saya disuruh ngomong gitu ya, ngomong adik, jagain adik. Saya disuruh antar jemput sekolah. Saya disuruh ya apapun keperluan. Karena ibu enggak ada pembantu, jadi karena ya saya mbarep kebetulan. Tapi SMP masih diantar jemput ya? Saya SMP karena rumah saya jauh. Bukawati. Rumah saya jauh. 17 kilo kan, dari rumah 17 kilo. Tapi tidak selalu antar jemput juga, kan pernah ke rumahnya Mbak Wati naik sepeda juga kan. Jadi Pernah ke bis bareng ya? ya, zaman dulu masih Kopata ya. 100 rupiah. 100 Konangan. Kok kita masih 100 apa 50 ya? 100 ya, sudah 100 Kopata. Kita masih naik Kopata. Kopata saya 2 kali loh, nggak cuma sekali. Kalau di temannya Mbak Wati 1 kali, saya 2 kali. Terus ya itu perjalanan dari kecil gitu ya. Dan percaya nggak percaya, saya mulai bisnis itu dari kelas 4 SD. Wow, kelas 4 SD. Wow, apa itu pengalaman pertama? SD. Kenapa? Satu, saya waktu itu di sekolah itu ada koperasi. Saat itu ada koperasi sekolah, terus koperasi itu lagi dibuka, zaman saya kelas 4 SD itu dibuka. Terus waktu itu pemilihan ketua koperasi, gitu kan, pemilihan ketua koperasi. Saya itu sudah saya pengen jadi ketua koperasi. Tapi ternyata yang dipilih bukan saya, teman saya kecewa dong. Bukan saya ya ketua koperasinya. Nah saya pulang ngobrol sama ibu, wah saya tuh pengen jadi ketua koperasi ibu, tapi kok nggak dipilih gitu kan. Yang dipilih teman saya. Terus ibu saya, lah kamu jualan aja, nggak usah jadi pengurus. Ibu saya bilang gitu, kamu jualan aja. Dan waktu itu jadi saya itu diajari masak sama ibu itu dari kelas 1 SD. Saya nggak tahu apakah anak sekarang kelas 1 SD sudah digeret sama ibunya ke dapur atau tidak. Tapi waktu itu ibu saya itu geret karena orang-orang sing ngewangi benar-benar. Jadi ibu saya kan, acara ibu saya itu selama 9 tahun itu cuma hamil melahirkan. Jadi 9 tahun ibu saya melahirkan 6 anak. Jadi ketika saya masih SD kelas 1, kelas 2 itu ibu saya dalam kondisi hamil atau melahirkan, menyusui gitu kan. Nah, ya karena itu nggak ada temennya, jadi ya wes kita dieret-eret untuk belajar masak untuk apa. Nah salah satunya itu saya suka bikin kering singkong. Itu
produk pertama yang saya jual dan sudah bisa Dihasilkan ya? iya, maksudnya kan sudah bisa diterima karena teman-teman saya mau beli, artinya kan makanannya mereka bisa menikmati dan mau membeli. Itu produk saya kelas 4 SD. Itu sampai 2 tahun loh, sampai kelas 6 saya jualan. Jadi setiap 2-3 hari sekali, kan itu tidak setiap hari ya, tidak setiap hari dibuat. Nah, terus setelah itu tambah sih ibu, ayo bikin apa lagi, bikin apa sih, kacang, bikin ya makanan kledik-kledikan untuk ngisi koperasi. Dan itu sangat Bu Guru sangat mengapresiasi karena jarang yang nitip. Jadi makanan di koperasi kan sedangkan semua anak disuruh beli ke koperasi tapi nggak ada makanannya. Jadi makanan itu makanan favorit ya? Ya adanya itu terus pada dibeli ya. Akhirnya yang nitip banyak, termasuk Bu Guru juga nitip beberapa makanan itu. Nah itu karir pertama. Saat masih SD juga saya ingat saya sudah bisa merajut. Jadi ibu saya itu salah satu, saya apa ya, respect sekali sama ibu saya karena bagaimana dia mengajari. Kebetulan kita anak 4, perempuan baru laki-laki 2. Nah yang 4 anak perempuan ini sejak kecil semua pekerjaan rumah tangga itu ibaratnya kita itu kayak di ospek setiap hari ya. Apa ya, harus nyuci nggak bersih dikomplain, harus masak dan masaknya juga yang ditungguin. Jadi ibu sambil nyusui sambil apa, masakannya habis terus terus menerus. Berambangnya kurang, bawangnya kurang, kurang asin, kurang lebih. Itu terus menerus. Jadi kita kelas 4, kelas 5 SD itu ibaratnya ibu pergi dari rumah, kita masak sendiri. Saya dan adik-adik saya itu bisa dicek. Kebetulan beliau juga kenal adik saya yang nomor 3. Adik saya yang nomor 3 itu jadi guru di SMK, guru tata busana kebetulan guru tata busana, termasuk menjahit. Kenapa akhirnya saya memilih konveksi? Karena saya diajarin jahit dari kecil, termasuk merajut. Nah ini yang mau saya sampaikan. Saya itu diajari merajut, kebetulan yang ngajari merajut nenek saya. Termasuk kelas 2, kelas 3 SD itu kita sudah bisa merajut semua. Jadi ibu saya pokoknya anak wedok ini kudu iso masak, iso jahit, iso umbah-umbah semua pekerjaan rumah tangga. Itu kita di drill ibu dari SD. Merajut itu saya kelas 4 SD, rajutan saya sudah bisa dijual. Saya jual apa? Bandu dari rajutan. Nah, waktu itu beli benang seharga Rp50, Rp25, bandonya sudah bisa saya jual Rp75. Kadang satu benang bisa jadi 2, tidak cuma 1. Jadi margin saya lumayan banyak dan itu yang membeli teman-teman sendiri. Ya. Nah, Pemirsa ini pasti kepengen ngerti bagaimana kok bisa dapat banyak penghargaan. Itu cerita kayaknya ini pijakannya dari kecilnya begitu. Iya, pijakannya sudah kuat. Ibaratnya pohon bambu itu ya. Iya, betul. Nyusun akarnya tuh sudah kuat dulu baru naik gitu. Itu sengaja nggak sengaja ya. Karena ibu saya juga bukan pebisnis. Ibu saya tidak berkecimpung. Ibu saya itu lebih banyak sosial. Ibu saya di Aisyah. Orang Aisyah murni dari benar-benar, dan ibu saya nggak mau Aisyah yang di level PDM, PDA dan lain sebagainya, ranting terus, mainnya di ranting. Dan aku nggak mau naik kemana-mana, aku di ranting, aku membesarkan ranting. Jadi bikin TK. Jadi ibu saya merintis TK, salah satunya TK yang akhirnya seragamnya kita buatkan terus langganan dengan kita, terus akhirnya saya pantesan jadi perempuan inspiratif karena ibunya juga sudah jadi tokoh inspiratif ya, gitu ya. Cuma ibu saya kan ya di belakang layar terus ya, tapi mungkin ya inspirasi utama. Terus perjalanan membangun bisnis itu bagaimana? Bisnis yang jadi perjalanan yang pertama saya itu kan sambil ya, berarti sambil bangun bisnis, sambil kuliah, sambil kuliah, sambil dapat penghargaan itu ceritanya gimana memanagenya? Untuk bisnisnya itu sendiri sebetulnya ngalir saja ya. Saya nggak pernah merencanakan saya jadi pengusaha. Kalau waktu kecil cita-cita saya ya saya cari waktu itu ya, karena di sekolah sekolah saya di desa, saya itu suka kata-kata yang tidak umum, misalnya jadi psikolog. Teman saya waktu itu nggak ada yang tahu psikolog, jadi cita-cita saya psikolog. Terus kok ada teman saya pengen jadi psikolog,
oh aku mau jadi direktur, kan teman saya direktur ki opo. Aku jadi direktur ya, pokoknya random sekali gitu. Tapi saya nggak pernah dengan spesifik aku besok mau bisnis atau jadi pengusaha, sama sekali tidak. Tapi memang Cuma ada begitu. kebetulan, cuma kebetulan kita di kuliahnya kebetulan ekonomi. Tapi kuliah di ekonomi pun juga tidak otomatis membuat orang jadi pebisnis ya. Maksudnya cuma dengan kuliah di ekonomi saya jadi melek akuntansi gitu kan. Saya jadi ngerti bagaimana caranya menghitung uang gitu. Nah, itu saja. Tapi selebihnya ya ini mengalir. Sebetulnya saya dan adik-adik itu punya semboyan. Kemiskinan mengundang kreativitas. Karena kita Itu saya catat, Bu. kemiskinan mengundang kreativitas. Karena begini, ini ada sebuah ya aib keluarga gitu ya. Maksudnya bapak saya kan bilang gini, ini kalau nggak di negeri nggak kuliah, bapak nggak kuat. Bapak saya itu guru dari guru guru man terus jadi kepala MTS, kepala ya bapak mainnya di Departemen Agama ya, jadinya di MAN, di MTS guru agama. Pekerjaan utama bapak saya itu mula ngaji, benar-benar mula ngaji dari kampung ke kampung, khotbah, khotib, pengajian apapun. Jadi nanti kalau biasanya kalau Ramadan itu bapak saya suaranya sudah serak karena sehari penuh ya, full. Nah, itu Bu Nyenjau, yang ini kan tadi dari keluarga terus segala macam kan secara nggak langsung kan didikan yang luar biasa, menanamkan dasar-dasar gitu. Nah, ketika panjenengan tadi mulai masuk bisnis, walaupun itu katakanlah nggak sengaja dan nggak terencana gitu, tapi kan mesti ada apa yang kira-kira membuat panjenengan wah ada nilai yang jenengan pegang, berarti kiranya aku bisnis harus ada nilai-nilai apa nih yang barangkali ini juga bisa dicontoh aja untuk kita teman-teman semua. Nilai-nilai apa yang harus ada? Ya, sebetulnya nilainya itu saya dapat selanjutnya, bukan oh saya ini harus mulai dengan seperti ini. Waktu itu nggak pernah terpikir seperti itu. Benar-benar perjalanan saya mengalir. SMP boleh dibandingkan sebangku tapi beda kasta gitu kan. Ini sebangku tapi kastanya beda sekali gitu kan. Jadi benar-benar saya yang dari bapak PNS, bapak guru PNS, sementara Mbak Wati ya sudah seperti ini sejak dulu gitu kan. Nah terus SMP saya sama sekali nggak ada bisnis apa-apa. SMA itu malah lebih ke kegiatan sosial, gila-gilaan di kegiatan OSIS. Nah baru kuliah saya mulai bisnis saya apa? Bikin catering ospek. Catering ospek, oh iya. Ya, itu tahun kedua saya kuliah saya sudah langsung, dan waktu itu karena awalnya saya di BEM UGM, mau ospek, terus saya merapat ke seksi konsumsi. Seksi konsumsi kan membuka ini ya siapa vendor-vendor yang mau mau untuk jadi vendor penyelenggara ospek. Ya saya langsung daripada saya nyari saya sendiri daftar dong gitu kan. Sudah saya jadi vendor. Jadi salah satu vendor di ospek UGM itu langsung banyak loh, 850 pack selama seminggu. Plus jadi 800 pack itu untuk makannya, snacknya 800 pagi, 800 sore. Itu sampai rumah saya tenda, tetangga-tetangga ngumpul di situ karena kita nggak boleh telat, kalau telat didenda. Nah, itu ospek UGM. Jadi ibu saya juga langsung iki gede loh, iki tenanan loh, gitu kan. Iki tenanan loh, iki mengerahkan semua daya upaya. Ya memang ibu saya support dari belakang ya, tapi itu murni ide kita. Nah saya melihat, kok banyak ya duitnya, gitu kan. Waktu itu banyak, maksudnya banyak sekali. Kita nyun sewu uang SPP kita kuliah itu masih 225. Masih 225 per semester. Saya dapatnya itu sekitar 3 jutaan kontraknya dari per hari atau enggak total. Itu sebetulnya enggak seminggu ya, dipecah-pecah ya. Ada ospek fakultas, ospek universitas, ada PIKM. Nah, kira-kira sekitar segitu. Itu dapatnya bukan kontraknya kalau nggak salah, pokoknya lumayan besar kok saat itu. Nah saya jadi dapatnya segede ini ya. Akhirnya saya keliling dong, UKDW, UIN, UNY. Nah sudah langsung adik-adik saya, ayo pokoknya kalian, kebetulan adik saya kuliah di UIN, 2 adik saya di UIN, 1 di Undip. Nah kalau yang Undip jauh, kita skip gitu ya. Yang di UIN ya.
UNY, IKIP. Nah, Ketika keliling itu modal apa? Proposal. Hasilnya? proposal, benar-benar proposal kertas. Terus kemana? Apakah ke KPTU atau ke Ini uniknya, aktivis? tak kasih tahu ya, bocoran. Cara Uniknya kenapa? Kita itu kan yang mengelola mahasiswa semua, Iya. mahasiswa. Maka kita masuk ke UKM mahasiswa atau panitia ospek. Nah, uniknya kita akan selalu ketemu panitia anak-anak baru yang tidak punya pengalaman. Nah, ini berkah buat saya. Kebayang nggak? Ya udah, nanti kita kasih tahu. Kita pokoknya rajin-rajin mepet. Udah, deal. Itu dilakukan sendiri atau ada Sama tim? adik-adik. Kan kita 4 cewek. Kita sudah jadi tim marketing yang hebat. Itu kuliah semester berapa? Aku dari 95 berarti lagi 2 tahunan kuliah. Adikku pun masih SMA. Atau Dia justru masih di tahun kedua sudah jadi? Sudah Sudah tahun ketiga ya itu. Tahun kedua benar tahun kedua. Hebat Jadi adik saya pun masih SMA. Terus saya bilang gini, "Loh, nek SMA-mu ada acara nggak apa-apa." Dan dia benar-benar, adik saya yang SMA kebetulan yang paling kecil itu masih SMA 10. Proposal. Kita mainnya proposal. Saat itu proposal aja kita fotokopi kan masih jauh, masih hitam putih. Iya. Tapi waktu itu karena yang lain nggak punya proposal, kita punya proposal ada capnya. Terus waktu itu juga jadi waktu itu kita belum punya telepon rumah, kita belum punya. Terus pokoknya kita bagaimana caranya punya telepon rumah. Itu ibaratnya ya saat itu jaringan masih jauh, tetangga sekitar belum kepikir untuk pasang telepon. Kita itu udah, ayo gimana caranya daftar untuk telepon rumah. Udah, akhirnya kita punya telepon di tahun, mungkin kalau di kota sudah banyak ya, tapi di kampung saya di Kasihan Bandel sana itu jaringan tahun 94-95 masih benar-benar kita masih baru gitu ya. Akhirnya setelah ada telepon kita bahagia sekali karena kita kerjaannya nunggu telepon kering gitu, bahagia order gitu ya. Itu yang kita lakukan akhirnya. Tahun itulah catering mulai jalan, dan itu yang menyelamatkan kita untuk bisa kuliah karena bapak saya karena orang negeri orang kuliah gitu kan. Nah, akhirnya kita kuliah dari situ. Itu menarik sekali itu. Jadi, dan dari pengalaman yang tadi disebutkan, terus tadi kita juga kembali baca CV-nya gitu ya. Ternyata ini yang jadi bahan istilahnya ya, jadi amunisi untuk kemudian bisa ada konveksi, kemudian dari smart kit, terus kemudian yang sekarang terbaru tour gitu. Artinya kan memang pengalaman-pengalaman di masa lalu itu adalah memang guru terbaik gitu. Dan hari ini kita memang menggali itu supaya kita tidak perlu kemudian itu merasa kesek, ini sudah ada contohnya, tinggal ikut aja gitu. Nah, dari 3 ini Bu, tadi kami ada konveksi, ada smart kit, ada tour. Saya kok tertarik yang nomor 2 ini kayaknya. Nah, smart kit ini apa ini Bu? Smart kit pelatihan komputer ini seperti apa ini? Itu outsourcing pelatihan komputer ke sekolah-sekolah. Pelatihan outsourcing ke sekolah-sekolah. Jadi bila sekolah ingin mengadakan ada pelatihan komputer di sekolah atau pelajaran komputer atau ekstra komputer, sementara sekolah tidak memiliki lab komputer, tidak memiliki komputer secara memadai, maka cukup outsourcing ke kita. Tidak perlu beli gitu ya. Tidak perlu mengadakan. Sekolah tidak perlu mengadakan lab, tidak perlu instalasi semua komputer dan lain sebagainya. Sekolah tidak perlu keamanan, kerusakan juga tidak perlu nanggung, gurunya juga tidak perlu, karena itu semua solusi kita berikan solusi sekolah beres, terima beres, anak-anak bisa sesuai bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan baik dengan komputer dari kita, guru dari kita, sudah selesai. Pertanyaan saya begini, tadi kan bisnis catering asik banget. Itu kenapa kok kepikiran terus ke komputer? Berapa lama menjalani bisnis catering yang asik ini? Kalau bisnis catering itu sampai saya kuliah selesai, terus saya mulai seragam, mulai konveksi.
Kenapa beralih? Kenapa? Ini juga seperti yang saya katakan tadi, saya itu ngalir saja, saya itu waktu itu nggak pernah punya frame untuk jadi apa. Jadi karena butuh kuliah, butuh di duit sing di depan mata untuk, karena kita kuliah berempat loh. Kalau zaman waktu kita masih SD, SMP, SMA lah, kita kan bayar yang banyak itu terutama saat pindah sekolah kan, dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Nah bapak saya kan bayarnya seperti itu. Nah tapi ketika kita kuliah, setiap 6 bulan kali 4 orang, terutama kita yang berempat, itu kan bayar SPP semua. Nah bapak saya mumet kan. Nah itu saya, dia caranya membantu orang tua untuk mengatasi hal itu. Nah salah satunya seragam. Kalau seragam ini itu sebetulnya juga tidak sengaja. Jadi saya sudah bisnis catering, seragam ini sebetulnya juga sudah jalan. Seragam ini ibu saya awalnya bukan untuk bisnis, tapi membuatkan seragam untuk TK-nya ibu saya. Jadi kan ibu saya ngerintis TK Aba. Ibu ngerintis TK Aba tahun 96. Nah ibu ngerintis apa, terus ibu saya seragamnya digawe ke dhewe wae yo, karena kalau beli mahal gitu kan. Oke. Nah kebetulan adik saya di UNY Tata Busana, ya udah kita buatkan bareng-bareng, kita jahit aja serumah, dan itu tidak bermaksud untuk dijual, free aja ke sekolah. Kan TK-nya lagi mulai, gurunya aja gajinya belum ada, sama ibu kita masih dimintai beras 10 kilo untuk gaji guru. Itu ibu minta dari kita. Nah, ya sudah, niatnya benar-benar ya wes bantu ibu kerja bakti itu kan. Nah, seragam karena sekolah kita buat, sekolah lain minta. Sekolah lain minta, akhirnya ya sudah kita buat seragam. Tapi waktu itu kan belum banyak, dan katakanlah 1-2 itu kita kerjakan cuma bulan Juli sudah selesai, kita nggak punya pekerjaan. Nah kita sempat jualan baju jadi. Salah satunya saya sempat berkolaborasi dengan Mbak Wati untuk bikin baju jadi itu, meskipun bubar gitu kan. Tapi ya itu terus seragam ya jalan, cuma bulan-bulannya kan tidak bulan-bulan tertentu ya, tidak seterusnya. Meskipun pada akhirnya kita juga ketika yang memesan banyak, ya kita akhirnya bisa mengerjakan sepanjang tahun. Tapi di awal-awal sampai tahun sekitar 2000-an kita itu mengerjakan seragam itu cuma Juni, Juli, Agustus. Lalu September, Oktober, November, Desember nganggur gitu kan. Nah pada satu titik antara konveksi dan catering itu tubrukan. Tubrukannya maksudnya catering ospek Juni, Juli, Agustus. Sementara seragam juga Juni, Juli, Agustus. Nah kita tubrukan terus harus saat memilih, itu gitu kita kan? harus memilih. Nah Terus kenapa milih seragam? kenapa milih seragam? Karena terus terang saja saya mungkin masak itu bukan passion saya tergantung ke orang lain ya. Saya masih tergantung ke orang-orang lain, maksudnya ada ibu, ada teman-temannya ibu gitu kan yang di belakang. Nah sementara kalau misalnya pas ada 1-2 yang nggak bisa masak, saya itu nggak bisa menggantikan untuk masak. Ya saya bisa masak, tapi masak ala baik, maksudnya bukan masak yang untuk banyak. Dan itu PR banget ya orang masak dengan jam. Maksudnya ketika kita ospek yang itu jam, jam itu ya. Jam. Ibaratnya kalau catering itu telat setengah jam udah telat. Catering mantan telat setengah jam. Betul. Apa kata dunia gitu kan. Nah itu saya yang di situ, aduh, saya nggak pede lah untuk kecuali kalau ya sebetulnya saat itu ibu saya kan bisa cari orang yang lebih expert. Tapi waktu itu ketika harus memilih, saya rembukan sama adik saya. Kebetulan adik saya di Tata Busana, udahlah kita pegang yang lebih. Terus cateringnya dilepas gitu? Cateringnya dilepas. Cateringnya dilepas, sama sekali dilepas. Meskipun itu beberapa kali juga masih ibu saya ada pesanan, ya udahlah dikerjakan gitu. Tapi udah sudah enggak yang fokus ya, enggak yang dibesarkan. Itu sebetulnya kalau misalnya sekarang mau mungkin ada yang membuat itu, salah satunya saya bocori, catering ospek itu lumayan. Karena langsung banyak, dan kita bisa sekarang dengan banyaknya universitas, kampus, sekolah yang ada di DIY ini, pasar yang tidak ada. Itu menarik ini. Ya, rajin saja, rajin ke sekolah gitu. Ya, mungkin itu ya. Terus cerita penghargaan tadi gimana? Ya, penghargaan.
penghargaan itu sebetulnya juga saya tidak pernah merencanakan, oh saya mau dapat penghargaan A, B, C, D. Tidak. Saya tidak pernah, bahkan saya tidak tahu kalau pengusaha itu bisa dapat penghargaan awalnya karena tidak dirancang untuk itu. Penghargaan mana yang paling Berkesan, ya? terasa berkesan, berharga? Penghargaan mungkin salah satunya PIN Nova itu ya, PIN karena Nova, sampai sekarang perempuan inspiratif Nova, karena sampai sekarang Nova itu sangat menjaga silaturahmi antar kita. Jadi seluruh Indonesia ada 120 ibu PIN. Ada grupnya tuh ya berarti? Ada grupnya sampai sekarang. Ada grupnya. Iya. Terus ketemu berapa sebulan Kita sekali sering kan? enggak sih kalau di grup setiap hari. Ya kadang kita ngadain reuni PIN gitu. Oh gitu. Ya nanti kalau pas ada penghargaan kita bareng-bareng datang. Tapi 2017 itu dibiayai oleh Nova atau sendiri? Enggak sendiri. Kita akhirnya mandiri ya. Akhirnya kita mandiri. Jadi PIN Nova, PIN itu perempuan inspiratif Nova. Setiap tahun tabloid Nova itu saat itu ya. Sekarang tabloidnya dengan sangat prihatin harus saya sampaikan bahwa tabloidnya itu sudah nggak ada. Ya. Ya, Nova, Femina gitu sudah nggak ada karena ya memang sudah bukan zamannya gitu ya. Tapi saat itu salah satu tabloid terbesar, tabloid nasional yang qualified. Apakah tergerak para PIN ini? Apakah tergerak untuk bikin Nova digital gitu? Mungkin kita sifatnya bukan PIN digital, tapi kemarin sempat dibahas untuk membuat perempuan inspiratif Indonesia. Jadi untuk bahwa kita itu sebetulnya seluruh Indonesia itu banyak sekali perempuan-perempuan yang bisa menggerakkan Indonesia, inspirasinya luar biasa dan ini bisa sangat ditularkan untuk teman-teman yang lain gitu ya. Saya itu sudah mengunjungi banyak sekali teman-teman PIN dan tidak ada yang saya tidak wow ketika bertemu dengan mereka. Apakah boleh ketuk pintu ini kalau belum ada yang menyelenggarakan perempuan inspiratif Indonesia ini sebenarnya sedang digagas oleh komunitas PIN untuk menyelenggarakan penghargaan untuk perempuan inspiratif Indonesia yang menyelenggarakan PIN. Tapi monggo kalau Mbak Wati mau berkolaborasi karena Indonesia itu sangat luas. Iya. Indonesia itu sangat beragam dan potensi yang ada di seluruh Indonesia itu sangat beragam. Kita saja yang hanya 120 orang ini, ibaratnya saya dari Sabang ya, kalau Merauke mungkin belum sampai ya, tapi sampai Maluku, sampai Nusa Tenggara, sampai Kalimantan dan lain sebagainya. Apakah itu ada acara PIN ini? Iya kan, iya salah satunya. Jadi misalnya saya ada teman di NTT, ada Bu Bidan di sana. Bu Bidan itu, ini contoh saja ya. Bu Bidan adalah Ibu PIN kategori kesehatan. Dia adalah kenapa dia mendapat penghargaan? Karena dia adalah bidan yang menangani kelahiran bermasalah di pulau-pulau terpencil di seputaran Larantuka. Dia membuat 20 titik penjemputan ambulan laut. Jadi kan karena pulaunya itu tersebar sangat luas, jadi dia akan membuat titik-titik untuk penjemputan ambulan laut. Ambulan laut. Jadi ada pulau yang 8 jam dari Larantuka. Khusus kelahiran bermasalah. Ini saya merinding ya. Ini saya merinding. Ibu sudah mau melahirkan, bermasalah, kesakitan, sementara dari pulau terpencilnya itu ke Larantuka itu masih 8 jam. Itu dia akan naik otok-otok, perahu otok-otok itu. Nah, ini bagaimana kalau nggak ditolong gitu kan? Nah, dia membuat titik-titik itu sedemikian rupa, titik itu memudahkan menjemput. Nah, dia salah satu yang mendapat penghargaan itu sohib saya, Bu Bidan Juria. Kemudian kemarin juga ada Bu Zahro dari Batam. Dia adalah ibu dengan dia dokter gigi sebetulnya, tapi karena di pulau-pulau seputaran Pulau Galang, Pulau Batam itu banyak pulau-pulau yang even puskesmas pembantu pun tidak ada. Dan dia keliling pulau-pulau itu untuk apa? Awalnya untuk kesehatan gigi, tapi lama-lama yang dibutuh gigi itu kan salah satu bagian dari kesehatan. Kesehatan yang lain lebih banyak. Satu. Kemudian masalah sosial, karena di sana ada remaja bermasalah, ada remaja bermasalah, ada kelahiran bermasalah, ada
ini remaja-remaja putus sekolah, nggak bisa sekolah, akhirnya dia menangani itu semua sampai teman saya ini keluar dari PNS, keluar dari dokter, sudah, karena ketika dia jadi PNS, ketika dia jadi dokter, dia harus terikat dengan administrasi, betul, dengan rapat dan lain sebagainya. Sementara saya itu yang di depan mata seperti ini kan saya nggak bisa meninggalkan. Kalau saya harus di sini ada orang yang benar-benar sakit membutuhkan pertolongan, ibaratnya kalau nggak ditolong dia bisa mati, sementara dia harus rapat, dia ya wes saya memilih ini dan dia keluar, itu luar biasa. Wah, luar biasa. Ini karena waktunya menjelang, betul, ya tinggal rapat lagi Ya. Indonesia dengan keadaan Indonesia Ya. yang seperti ini, Ya. itu apa yang bisa digagas oleh PIN atau komunitas ini, ya. ya komunitas ini untuk ikut membantu memperbaiki keadaan negara kita, misalnya penganggurannya banyak, bagaimana, atau apa yang bisa digagas untuk sedikit-sedikit memperbaiki keadaan. Kalau ini kita mungkin support masing-masing kegiatan ibu-ibu, karena ini kegiatannya random sekali, karena ada beberapa kategori ya, perempuan dengan kesenian, perempuan dengan kesenian pariwisata, perempuan dengan wirausaha, perempuan dengan pendidikan, perempuan dengan kesehatan, perempuan ini ada apa lagi nggih? Ada 6 kategori ya, ada 6 kategori, termasuk saya perempuan dan teknologi. Wow. Nah, ini masing-masing dari mereka itu punya ibaratnya mereka nggak berdiri sendiri, punya jaringan, ada yang punya komunitas, termasuk tadi komunitas sungai, perempuan dengan lingkungan, dengan lingkungan. Nah, ini mereka ini sebetulnya disupport, atau itu tadi kita akan mencari perempuan-perempuan lain yang seperti itu. Ini kita bergerak dari sisi ini, nggih, maksudnya mungkin ini sumbangsihnya juga nggak banyak, maksudnya kecil sekali, tapi minimal ini niat-niat baik, benih-benih baik yang harus disiram, harus dipupuk, gitu ya, harus disiram, harus dipupuk. Dan ini salah satu kenapa kemudian kita adakan podcast seperti ini adalah supaya lebih banyak lagi yang tahu tentang hal-hal baik positif ini. Harapannya adalah tentu akan banyak yang kemudian tergerak gitu, J. Nah, kalau nggak dipublikasikan kan orang juga nggak ngerti gitu. Nah, ini barangkali mungkin ke depan kita perlu yang ini Bu Wati. Jadi sesi-sesi depan nanti kita ulik lagi gitu, J. Akan kita banyak munculkan kreativitas yang barangkali itu belum pernah terdengar gitu kan. Karena ya orang biasanya akan fokus dengan dunia masing-masing gitu kan. Nah, siapa tahu dengan kita munculkan seperti ini akan lebih menimbulkan dampak yang positif. Dan awal mula dari sesuatu akan dengan melihat itu, oh ada toh. Nah, ketika sudah kita raih atensi itu, insya Allah ke depan akan luar biasa ini. Ini kita sebetulnya mau ngobrol banyak lagi, tapi gimana sih waktunya, atau mungkin kita buatkan itu tadi bisnisnya. Nanti kita buatkan lagi nih mesti. Saya kita undang lagi, tapi sekarang waktunya untuk closing statement ini. Silakan. Apa ya? Mungkin ya saya bukan orang yang dari sisi bisnis ya, dari sisi bisnis saya bukan orang yang lahir dari keluarga pebisnis gitu ya. Tapi ya mungkin semboyan bapak saya, semboyan kita semua ya, bukan bapak, semboyan kita anak-anak itu tadi, kemiskinan mengundang kreativitas, terus kita jadi kreatif gitu ya. Setelah kreatif ya termasuk kreativitas dalam mencari uang, kita apa ya yang bisa menjadi uang gitu kan. Kita jeli melihat peluang ya, jeli melihat peluang. Terus yang kedua ya dijalani, meskipun kita jeli punya banyak peluang, tapi kalau tidak pernah melangkah, tidak pernah mau mengerjakan, kita nggak pernah dapat apa-apa. Nah, mulailah dengan langkah apapun gitu ya, satu langkah apapun. Yang kedua konsisten, yang ini kemarin berkali-kali saya sampaikan ke anak-anak. Jadi kemarin saya ketemu banyak anak yang, Bu, gimana ya caranya memulai bisnis? Kalau memulai mungkin banyak orang yang memulai, tapi setelah itu konsisten. Konsistennya ini yang masih terutama mungkin anak-anak Gen Z sekarang ini yang saya lihat
untuk sisi konsisten, Sistem. mau terus menerus tahan banting, tahan kecewa, tahan sedih, tahan pedih-pedih itu mereka nggak kuat. Nah ini ayolah coba untuk bertahan untuk bisa. Bu Anis, kalau ada anak-anak muda yang terinspirasi oleh sesi ini, boleh nggak kontak ke Bu Anis? Boleh sekali. Boleh disampaikan Boleh nomornya? sekali. Nomor saya di 085 2282 65061. Dicatat ya. Diulang lagi. Bagian sekali. 085 22 82 65061. Ya, sebetulnya ini saya tambah sedikit ya. Saya sudah sejak 2011. Jadi sekarang kira-kira tahun ke-14 ya. Saya itu menerima PKL dari anak dari Nusa Tenggara Barat, terutama dari Lombok dan Sumbawa. Setiap tahun ada 2 sekolah yang mengirimkan anaknya untuk di PKL di tempat saya. Itu kadang kita dikirimi 10, 15, yang terbanyak 22 tinggal di rumah saya selama 4 bulan. Nah itu saya dengan mereka saya membuat kelas malam. Jadi setiap malam saya isi kelas malam untuk mereka. Untuk apa? Ya terutama kan mereka putri ya, terutama ayo dong kalian sebentar lagi jadi ibu. Jadilah ibu yang tangguh. Jadilah perempuan yang minimal mampu menolong dirinya sendiri. Kita tidak tahu ke depan kita akan menghadapi apa gitu ya. Mungkin contohnya saya, kebetulan suami saya sudah meninggal. Saya juga tidak punya rencana suami saya akan meninggal gitu kan. Tapi ketika suami saya meninggal, saya harus jadi single parent, saya harus membiayai anak. Ya karena saya sudah punya usaha sebelumnya, jadi seolah-olah ya badai dari sisi keuangan seperti tidak pernah terjadi, meskipun itu juga terjadi gitu ya, tapi kita tetap bisa melanjutkan dengan relatif lebih siap daripada kita tidak pernah mempersiapkan. Jadi kan bisa hal tidak terduga itu bisa itu suami meninggal, mungkin ada perceraian, mungkin ada suami sakit atau lain sebagainya. Nah ketika mungkin suami kita atau apapun yang terjadi gitu ya, kita tetap sebagai perempuan tetap harus bisa mandiri, harus bisa fight untuk minimal menolong diri sendiri. 3 kata untuk perempuan Indonesia, monggo. Perempuan Indonesia itu saya melihat bahwa 3 kata. 3 kata. Maaf. 1 kuat. Kuat. 1 kuat. Yang kedua kreatif. Ya. Yang ketiga mungkin ramah. Ya, ini ramahnya ini beda sekali dengan orang-orang yang ada di luar ya. Keramahan kita ini sebenarnya sangat bisa dijual. Ya, terutama kalau misalnya di bidang pariwisata atau apa gitu ya. Itu mungkin kita nggak mendapatkan keramahan ala Indonesia di tempat lain. Ya. Kuat, kreatif, ramah. Ya. Nah, ini kata kunci. 3 kata untuk perempuan Indonesia. Baik. Sebenarnya masih banyak yang akan kita bincangkan, tapi karena waktu juga, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bu Anis. Semoga ke depan bisa menginspirasi, semoga semakin bermanfaat dan berdampak lebih luas. Baik, teman-teman semua, untuk kali ini kita cukupkan sesinya. Jangan lupa pantengin terus di Samhudi Consulting Channel. Nah, silahkan nanti dibuka, subscribe dan like dan komennya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.